alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakkara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Thumma qala Allah ta'ala aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, Allah tak bosan-bosannya memberikan rahmat dan karunia nikmatnya kepada kita semua. Bahkan pada kesempatan hari yang berbahagia ini, dalam satu waktu kita diberikan oleh Allah 2 poin yang sangat berharga, sangat bermanfaat, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal itu perlu kita sekali bersyukur kepada Allah. Perlu sekali kita sangat perlu sekali kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena tidak semua hamba Allah yang dapat memiliki kesempatan apa yang diberikan Allah kepada kita, terutama pada hari ini. Di siang hari satu sisi kita dituntut untuk saum fi syahri Ramadan, menahan segala sesuatu yang membatalkan nilai ibadah puasa kita. Tidak dari segala sesuatu yang membatalkan dari rasa haus dan lapar, tapi dari segala sesuatu yang membatalkan sifatnya batiniah. Di samping itu kita pun juga diarahkan, dituntun untuk melaksanakan yang namanya salat Jumat berjamaah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang yang bisa merasakan apa yang kita laksanakan hari ini. Dalam sebuah kajian hikmah, likulli syai'in bil hikmah, banyak saudara kita di bansal sana entah ingin melaksanakan perintah seperti ini, namun kesehatan tidak ada pada dirinya. Untuk itu perlu kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita sedang melaksanakan perintah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka melaksanakan berubudiyah kita kepada Allah, mari kembali sama-sama kita meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada khutbah-khutbah yang lampau, antara iman dan takwa itu tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita sisihkan satu persatu. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, sedangkan takwa ada amalan untuk penghias, pengisi keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika pernah terlintas dalam sanubari kita masing-masing atau akal pemikiran seorang hamba yang berbuat sebuah kezaliman, berbuat maksiat, berbuat dosa. Pasca ia berbuat, setelah ia berbuat dia sadar, dia menyesal, dia memiliki suatu hal yang tidak menyenangkan pada jiwanya. Kelanjutan dari penyesalannya itu, ada yang menghentikan perbuatannya, dosa yang ia kerjakan. Di samping itu ada juga yang kontinu tetap dalam berbuat kemaksiatan. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cerita yang barusan kita sampaikan inilah bentuk nostalgia, inilah bentuk jalan yang kita tempuh selaku orang yang beriman kepada Allah selagi hayat masih di kandung badan. Dalam keseharian kan pernah kita lihat tuh, ada orang yang suka berbuat dosa, selesai itu dia nyesal, dihentikan perbuatannya, tidak ngulang lagi. Tapi ada juga di sisi lain berbuat dosa, dia tidak mau berhenti tentang itu, dia continue tetap dengan perbuatannya. Kedua hal ini kaum muslimin rahimakumullah gambaran dalam kehidupan bahwasanya memang itu yang harus dijalankan sebagai ujian oleh orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mumpung benar, tepat benar momennya hari ini bahwasanya kita melaksanakan sholat fardu Jumat di hari-hari bulan Ramadan, semuanya kita tahan. Karena Rasulullah sampaikan kalau seandainya orang tadi berpuasa sama seperti yang digambarkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Begitu banyak orang Islam berpuasa, menahan dirinya dari rasa haus dan rasa lapar, itu tertahan olehnya, tapi dari sikap batinnya tidak tertahan. Maka apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja. Nilai pahala tidak ada, Pak. Dalam hal ini Rasulullah sampaikan ada bentuknya 5 perkara orang yang merusak nilai ibadah tadi itu. Di antaranya kita mungkin gak sampaikan semuanya. Di antaranya adalah an-nazar bisyahwat. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin sifatnya kecil, tapi disitulah orang-orang beriman banyak terkecuh dibuatnya. Apalagi penampilan sekarang sudah dianggap biasa. Apalagi sekarang penampilan itu yang hanya tugas fungsinya dia letakkan sebagai penutup aurat itu dianggap sepele saja. Sehingga waktu orang tua orang Minang mengatakan, padamnya api dek bageso, ilangnya raso dek tabiaso. Kan serupa itu yang terjadi. Mama entas angan saja lagi, tidak ada pengaruhnya di depan kemanakan. Orang tua sama saja lagi pengaruhnya di depan anak-anaknya. Ini yang dimaksud dengan padamnya api dek tageso, ilangnya raso dek biaso. Ini baru dari segi akhlak kita mungkin berkomunikasi, belum lagi akhlak kita dari segi menutup aurat. An-nazaru bisyahwat, melihat penuh dengan yang namanya syahwat. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, andai hal seperti ini terjadi dalam kehidupan di dalam suasana bulan suci Ramadan, ya enggak? Bapak yang namanya manusia normal melihat yang bukan haknya, yang bukan miliknya secara mahramnya itu dia lihat, itu merusak kepada nilai puasa.
Nah, inilah tugas kita selaku kepala keluarga sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah, awak senang minta perlindungan lo. Nah, kita saja yang harus terjaga dengan api neraka, tapi termasuk ahli waris kita. Apakah untuk golongan nisa saja, Pak Ustaz? Enggak, laki-laki juga, kaum Adam juga. Kita kan banyak santai dengan mentang-mentang bulan suci Ramadan, laki-laki itu sedikit batas auratnya itu seenaknya saja pakai celana biasa-biasa. Enggak boleh, tetap merusak dalam hal ini. Seperti yang disampaikan tadi kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini Rasul sampaikan salah satu an-nazaru bisyahwat. Kita fokus kepada usia takwa kita berlandaskan firman Allah yang kita baca dalam surat Al-Fajr tadi. Surat Al-A'la kita awali, surat Al-Fajr juga menyusul. Di dalam surat Al-Fajr Allah memanggil orang-orang yang lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Inilah salah satu bentuk gambaran kehidupan kita selaku orang beriman yang menganut agama Islam. Sewaktu-waktu dia ada yang insaf, dia terlena dengan godaan-godaan, ketika ia tobat setelah itu berbuat lagi. Kenapa hal ini terjadi? Pertama, kaum muslimin rahimakumullah, dalam setiap jiwa yang namanya manusia, kategorinya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia harus kenal dulu yang namanya di dalam jiwa tadi ada nafsu. Ada yang namanya nafsu. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita jangan seperti orang yang digambarkan tadi, dan supaya keimanan kita jangan tergaduh, salah seorang tabi'in, ulama tabi'in meneliti dalam hal ini, siapa sih yang dimaksud Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji, dipanggil kita, Pak, dipanggil. Sebagaimana kita memiliki titel sebelumnya bahwasanya manusia itu fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dipanggil baliklah balik, jiwa-jiwa yang tenang. Ulama ini Ibnu Qayyim al-Jauzi mencoba menelaah siapa orang ini. Mudah-mudahan kita di dalam hal ini, walaupun kita pernah terseret kepada lembah yang nista, jatuh kita kepada bukan fitrahnya, mudah-mudahan kita kembali kepada radiyatan mardiyah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, minta ampun kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama. Andai kata penyampaian penguraian tadi kurang pas nantinya, atau kurang tepat, kurang memuaskan, mari di sela-sela waktu yang kosong khatib ngajak, kita coba buka lagi, kita gali firman Allah ini. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, di dalam jiwa seseorang itu ada yang namanya nafsu amarah. Dia bekerja hanya selalu menyuruh, menyupar, mengkompori, mengajak setiap orang yang beriman untuk berbuat yang namanya zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa berkepanjangan. Itulah kerjanya amarah, Pak. Inilah kerja amarah. Sehingga ketika seorang hamba yang mengaku iman kepada Allah tadi tidak mempergunakan akalnya sebagaimana Allah tuangkan dalam surat At-Tin, maka baru muncul ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, jatuhlah dia kepada derajat yang rendah. Kapan itu? Ketika dia larut dalam nafsu amarah tadi. Dia suka berbuat. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu yang namanya orang beriman tidak boleh larut dalam hal ini. Karena di sisi lain kita sudah pernah sampaikan, khatib sudah pernah jelaskan, sebesar-besar apapun dosa kita, sepenjahat-penjahat apapun kita, sebejat apapun manusia, selagi dia beriman kepada Allah, setetes kesadaran itu ada pada dirinya.
Mana dasarnya ini kaum muslimin rahimakumullah? Nanti kembali kita aja di sela-sela waktu kita yang kosong, lihat buka surat Al-Qiyamah. Pada ayat kedua Allah terangkan di situ jelas-jelas. Selalu jiwa-jiwa ini memiliki rasa penyesalan. Setiap jiwa. Jadi kalau sudah berbuat kita kaum muslimin rahimakumullah yang namanya dosa, kok yuli manusia orang tadi setetes kesadaran itu ada. Ada rasa penyesalan. Lantas muncul sebuah pertanyaan, kok kenapa orang larut dalam maksiatnya? Nah, inilah yang kita gambarkan tadi. Ada yang larut dengan dunia hitamnya, ada yang tidak larut dengan dunia hitamnya. Nah, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua inilah yang kita sebut dengan nafsu lawwamah. Setelah dia berbuat dosa, dia merasa menyesal. Dia merasa menyesal, tergantung kepada dirinya. Ingin dia taubat, ingin kembali kepada fitrahnya yang diridai oleh Allah, dia hentikanlah perbuatan dosanya. Dia bertobat kepada Allah. Ini dah dua, nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, dan yang ketiga inilah yang disebut, yang dipanggil oleh Allah, nafsul mutmainnah. Bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, di antara tiga nafsu ini, satu ini yang diridai oleh Allah, satu ini yang mendapat panggilan yang lembut oleh Allah. Irji'i, kembalilah ila radiyatan, berdiah kepada pangkuan Tuhanmu. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang yang kita sampaikan tadi, begitu banyak bentuk ragam problem yang dilakukan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman. Ada yang larut dengan dosanya, ada yang mau bertobat, ada yang kadang tobat, ada yang kerja lagi. Inilah pengaruhnya. Sekarang fungsinya kepada kita. Di dalam surat Al-A'la Allah sampaikan, sungguh beruntung seorang hamba yang mau mensucikan dirinya, mau dia membersihkan dirinya. Qad aflaha man tadzakka, dia mau membersihkan dirinya. Bersih ini maksudnya apa? Tentunya ia bersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, andai nostalgia yang pernah disampaikan tadi, cerita yang disampaikan tadi sesuai dengan kehidupan kita, mari untuk ke depan kita kenali, dalam setiap jiwa seseorang itu ada yang namanya nafsu. Ingin kita selamat, ingin kita dipanggil Allah dengan gelar nafsul mutmainnah, maka terletaklah kepada kita yang memiliki akal, yang dibekali oleh Allah akal dan pemikiran, guna memerangi nafsu yang selalu mengajak kita kepada hal yang jelek. Untuk itu, mari kita pertimbangkan, mari kita pergunakan akal sehat kita. Setiap kita kali bangun dari tidur kita, Bapak kaum muslimin, Allah sudah kembangkan dua tikar kepada kita. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Tentu yang akan milih adalah akal yang sehat. Tidak semua orang yang selalu terjerumus, yang suka tenggelam kepada lembah yang nista. Mudah-mudahan kitalah hendaknya salah satu hamba Allah yang terselamatkan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mensyukuri nikmat Allah. Kita panggil oleh Allah dengan panggilan yang dengan nada husnuzan, berbaik sangka, yaitunya kita digelari orang-orang yang beriman. Agar kenapa? Allah menginginkan sesuatu kesuksesan untuk kita, yaitunya agar kita mendapatkan titel takwa. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mendapatkan titel takwa tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kita butuh perjuangan, kita butuh usaha dalam hal ini. Orang yang menang pasti menempuh yang namanya sebuah perjuangan. Seorang yang beristihad pasti menempuh yang namanya halangan, tantangan dan rintangan. Begitu juga Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hadir ini dalam rangka mencari titel la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita lah yang mendapatkan hendaknya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatil iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatil islam wa nawwir qulubana bi nuri tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuri hadza fi hadza syahrur ramadan wa nawwir qulubana bi nuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.